eh, perlu kita tahu bahwa sebenarnya kondisi ini sudah cukup lama kita rasakan bahwa NU ini tidak ada gerakan. Ya, kalau ada gerakan hanya dalam hal-hal tertentu. Itulah keprihatinan inilah yang akhirnya beberapa teman menghubungi kami, termasuk Usanik, pada waktu itu membicarakan bagaimana sekarang kan kita di PB sudah mulai ada perubahan. Yang tadinya NU, pengurus NU tidak ada perempuan, sekarang ada perempuan. Ya kan? Nah, kita di Gorontalo gimana? Nah, itulah yang akhirnya kita sepakat bahwa mungkin ini harus dibangkitkan kembali. Ya kan? Jadi Nahdlatul Ulama kan kebangkitan ulama, tapi kalau di Gorontalo ini ulama tidur. Saya punya bahasa begitu. Ulama banyak yang tidur. Jadi ya kita bangkitkan kembali, kita bangunkan kembali. Nah, itulah yang akhirnya kita semua cobalah, terutama Rois Suriah. Ini Suriah coba kita gerakkan kembali, karena kepemimpinan NU itu ada di Suriah. Ya kan? Seorang Suriah seharusnya di samping basic keilmuannya mumpuni, juga punya wawasan. Ya kan? Tadi Gus Anik sudah menyampaikan bahwa Suriah selama ini hanya tukang baca doa. Ya kan? Nah, ini kita coba, kita kembalikan ini pada posisinya bahwa Suriah itu memang benar-benar punya kekuatan dan itu bisa menggerakkan tanfiz. Tanfiz bergerak atas masukan-masukan dari pihak Suriah. Nah, ini saya kira yang kita coba bangun kembali. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa, mohon maaf ini saya juga orang Gorontalo termasuk umumnya yang ada di sini, ya kan? NU ini kan muncul dari pondok pesantren. Kan? Saya selalu mengatakan pondok yang melahirkan NU. Usanik mengatakan tadi sejak zaman sudah ada cikal bakal dari NU, ya, tapi itu yang dibentuk oleh para wali songo dulu yang memang sudah punya pondok. Nah, pondok yang melahirkan NU. Oleh sebab itu NU bisa jadi besar, NU bisa jadi kuat kalau basic pondok itu harus nampak. Ya kan? Saya juga ini bukan orang pondok, tapi sudah 22 tahun saya pimpinan pondok. Ya, orang bilang ini kan Pak Dokter juga. Ya memang saya dokter. Tapi ya 22 tahun saya dipercayakan pegang Al-Huda, ya alhamdulillah pelan-pelan ya kita perbaiki. Jadi walaupun tidak masuk dari bawah pondoknya, tapi saya dari pertengahan dan atas itu masuk. Nah, NU bisa besar kalau itu memang kultur pondoknya itu nampak. Kan kalau di Gorontalo ketemu Pak Kiai, ya kan begitu, paling begitu kan. Tapi kalau di Jawa kan enggak berani itu. Ya kan? Dan itu adalah ciri khas yang harus kita pertahankan. Ada ciri khas memang orang menganggap itu kan terlalu berlebihan. Ya kan? Sama dengan ciri khas orang harus panjang jenggot, itu biarkan mereka dengan panjang jenggotnya. Ya kan? Karena itu ciri khas mereka. Ya kan? Mereka akan bertahan dengan ciri khas itu. Dan kita juga dari NU harus punya ciri khas. Oke, Muin, kedua loh. Kita di NU punya ciri khas di mana para yang dituakan kiai itu menjadi orang terdepan. Ya kan? Bukan orang yang pada saat sesuatu tertentu baru panggil. Nah, itu saya kira tanpa seperti itu kita tidak mungkin bisa berkembang baik. Itulah salah satu saran saya. Saya bilang sama teman-teman,
ke depan setiap pengurus NU harus dipondokkan. Dalam artian dia harus minimal mengabdi pondok, ketua yang terpilih, ya kan? Dia memang tamatan madrasah tapi tidak dari pondok. Dia harus dipondokkan, masuk pondok. 1 tahun paling tidak 1 minggu dia di pondok dan dia jadi khadam di pondok supaya tahu bagaimana rasa dari NU yang berasal dari pondok. Karena kalau tidak kita tidak bisa. Rasa pondok itu harus melekat. Jadi setiap pengurus NU harus dipondokkan. Setiap tahun mereka masuk mengabdi di pondok, ngurus masjid di pondok, ngurus anak-anak, ngurus macam-macam. Nah, sesudah itu gantian. Dan ya walaupun kami di Al-Huda masih seperti itu pondoknya, ya kan. Sebenarnya kalau kita lebih cenderung pondok di sana yang di Perhuwato, tapi kan jauh. Jadi kalau orang NU kota harus masuk Al-Huda atau masuk Al-Khairat. Nah, harus supaya tahu suasana bagaimana pimpinan pondok itu, walaupun dalam tanda petik mungkin ilmunya tidak setinggi beliau-beliau yang memang sekolah dari luar negeri, ya kan? Tetapi pengabdian mereka itu luar biasa. Mereka kan mungkin ilmunya ya standar-standar saja. Tapi bayangkan Pak Kiai, itu air lagi mati di situ Pak Kiai. 50 santri tidak mandi. Nah, sudah, oke, perbaiki. Sebentar lagi sana lagi Pak Kiai yang mati lagi. Pompa di sana. Ini mental orang yang bisa bertahan seperti ini memang tidak. Jangan dipikir kalau mental penguasa tidak begitu, main perintah kan. Kalau kita harus, nah ini yang saya kira yang coba kita bentuk ke depan. Itulah kenapa supremasi dari seorang tanfiz itu harus juga orang yang pernah dari pondok. Walaupun dia tidak pernah mondok, tapi dia harus dia harus masuk pondok dulu supaya dia tahu persis bagaimana kondisi. Dan itulah orang yang di NU ini kita mau dapat apa coba? Ya kan? Mau dapat apa? Saya kurang lebih sudah 25 tahun ini di NU, tidak ada yang saya dapat apa-apa. Ya kan? Kita tidak dapat apa-apa. Nah, tapi dengan tidak dapat apa-apa itu kita harus membiasakan diri seperti itu. Nah, saya kira itulah yang akhirnya kita coba ke depan supaya teman-teman yang semua sahabat-sahabat di NU ini dan termasuk juga dari Banom-Banom kita ini banyak yang backgroundnya SMA, ngajinya saja belum betul, ya kan? Nah itu juga harus jadi perhatian. Bagaimana orang NU ngaji saja tidak bisa? Ini kan susah. Masih ngaji saja masih terbata-bata. Baik ya. Jadi ini yang kita coba bicarakan dan itu yang akhirnya memunculkan ide-ide seperti ini. Saya kira itu sementara. Menarik sekali tadi. Misalkan dari Kiai Rashid, 2 pembicara utama kita, Kiai Rashid menyampaikan kalau bisa pertemuan ini setiap bulan. Kalau ini baru 1 kali saja ide-ide dan hantaman ini begitu luar biasa. Kalau setiap bulan lebih banyak lagi ide-ide yang kita dapat ya. Dan dari Kiai Bur tadi menarik. Kiai Bur menegaskan supermasi syuriah. Lalu kemudian kalau bisa ada program mondok untuk pengurus NU. Itu menarik. Jadi pengurus NU mondok berapa Kiai? Sebulan atau 5 tahun? Sudah seminggu saja, sepekan saja. Seminggu. Tapi Kiai Bur ada yang beliau tahan. Kalau bilang ke saya mondok seminggu dan harus itu tata sendal. Nah, iya. Dan walaupun dia di birokrasi dia punya jabatan yang tinggi, dia harus ngurus yang seperti itu. Ya, tapi karena NU bukan birokrasi. Ya, baik. Tapi inti yang ingin disampaikan Kiai Bur bagaimana kita belajar